Iya, biar fair. Ini kan ngopi di kota-kota besar di dunia itu kan lagi ngetren. Ya, ngetren. Jangan sampai petaninya juga yang ikut menikmati ngetrennya itu kan gitu loh Pak. Gimana petani kopi yang juga kena imbas daripada maraknya kafe-kafe kopi di berbagai penjuru dunia dan tanah air. Memang saya juga ada masuk grup ya, namanya GAIKI, Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, dan ada AIKI, saya di GAIKI-nya ya. Kebetulan ketuanya bos saya di Surabaya. Dan juga dapat informasi dari sana itu, memang betul sekarang kebutuhan dunia kopi ini meningkat 8% per tahun. Iya, terus. Sedangkan sekarang kita ketahui angka harga kopi di petani ini masih relatif rendah. Sedangkan harga barang jadinya kayak kopi di Starbucks, di mana-mana itu kan itu mahal. Nah, mungkin perlu kita ke depan ini mungkin kita perlu bikin produksi brand sendirilah. Sehingga nanti brand Kepahyang, sehingga nama-nama kopi Kepahyang terkenal di luar, sehingga ada nilai plus, nilai ekonomi tambahnya itu. Dari Bumi Kepahyang Bengkulu, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema soal kopi Kepahyang yang sudah lama kita terdengar mendunia. Untuk itu kita akan berbincang tipis-tipis dengan Pak Jurdinata, Wakil Bupati Kepahyang Bengkulu, bagaimana potensi kopi di daerah beliau ini. Silakan dulu Pak, iris tipis-tipis dulu soal peluang dan tantangan budidaya kopi di Kepahyang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jurdinata, Wakil Bupati Kota Kepahyang. Tentunya Kepahyang ini seperti kita ketahui bahwa mayoritas masyarakatnya pertanian, utamanya pertanian perkebunan. Nah, perkebunan di Kepahyang ini itu primadona. Masyarakat Kepahyang itu adalah kopi robusta. Robusta ini sudah zaman nenek moyang. Nah, robusta di Kepahyang ini ya lahan kita sekarang udah mencapai 25.000 hektar lebih. Ya. Produksi kita itu per tahunnya lebih kurang di 22.000 ton. Ini kalau kita per kapita berarti per hektarnya 850 kilo per hektar, sampai 900 kilo per hektar gitu. Memang produksi kopi Kepahyang ini ya sebenarnya turun ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Ini salah satu faktornya yaitu masalah usia kopi. Oh iya, pelanannya Pak. Udah lanjut usia ya, rata-rata di atas 15 tahun. Nah ini salah satu program Kepahyang kemarin kita buat itu permajaan kopi, replanting dengan program yaitu Kopi Stack. Nah kemarin di tahun 2019 produksi kita hanya 19.000 ton per tahun, sekarang udah naik 21.000 ton lebih, peningkatan dengan program Kopi Stack tadi. Nah harapan kita betul-betul nanti kopi Kepahyang ini secara kualitas, secara kuantitasnya produksinya di sana ya. Ini kopinya di budidaya rakyat ya Pak? Rakyat. Oh ini mana di situ Pak? Itu nanya rakyat ya, bukan korporasi kan? Kalau di Kepahyang semuanya kopi rakyat. Ya kopi rakyat. Itu tadi Bapak bilang usianya udah tua. Langkah yang ditempuh untuk replanting peremajaan apa Pak? Itu kita bikin kopi stek, stek peremajaan, stek daun, ada stek batang. Ya ada sampung pucuk kayak gitu. Di kopi ada nggak sampung pucuk kayak gitu? Ada juga ya. Tidak harus ditebas habisnya. Tidak ya. Itu sekarang kita programkan itu. Alhamdulillah ada peningkatan. Udah nampak. Mungkin karena ini kita kan masyarakat itu masih banyak yang berbudidaya tradisional. Bagaimana menggesernya supaya menjadi modern gitu Pak Wakil Bupati? Nah, tentunya itu kita mengarahnya ke sana ya, supaya yang dulu petani kita ini perkebunan kopinya otodidak ya, dia turun-temurun. Sekarang kita sudah mulai mengarah ke cara-cara yang betul-betul era sekarang ya, itu secara modern. Salah satunya mungkin cara pemupukannya, terus cara menyepingnya, cara metiknya, cara jemurnya, ya kan? Kalau dulu kita otodidak, harapan kita ke depan ini betul-betul
kopi Kepayang ini bukan meningkat di produksi, tapi juga kualitasnya meningkat. Supaya ada nilai jual, nilai ekonomi, nilai tambah. Meningkatkan jumlah dan mutu produksi. Ya, jadi kualitas meningkat, kuantitasnya juga meningkat. Ya. Gini loh Pak Wakil Bupati, di BUMN itu ada namanya diklat. Kalau kita kerja di BUMN Pak Wakil Bupati, itu ada namanya pelatihan, diklat gitu. Jadi pun kita pun harus melakukan diklat walaupun sekolah lapang gitu, menghadirkan dari kalangan akademisi yang tentunya ada penelitian masuk di dalamnya. Maksud saya intervensi Pemkab untuk hal itu gimana Pak Wakil Bupati? Nah, sampai saat ini kan kita belum pernah pelatihan khusus seperti yang dikatakan tadi. Tapi harapan saya ke depan betul-betul paling itu memiliki minimal kita punya lahan project. Nah, misalnya satu kecamatan, satu lahan, 1 hektar. Dan nanti supaya warga kita nanti dilatih di sana itu. Sehingga nanti ada ahlinya datang ke daerah Kepayang ini. Dan kita ke daerah lain, kayak di Jember apa itu, kalau daerah kita yang ke Jember otomatis kan kos mahal ini. Ya, datangkan. Kita yang siapkan gitu Didatangkan. Ya. Transfer ilmu pengetahuan itu. Maka seperti itu ke depannya. Harapan saya itu sebagai bupati minimal satu kecamatan ada satu tempat proyek percobaan. Ya, supaya ditularkan. Ya. Sehingga nanti orang kita nanti bisa belajar ke tempat-tempat yang sudah disediakan itu. Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, Pak Wakil Bupati ini juga bukan sekedar komentator, tapi juga beliau pelaku budidaya kopi. Iya, pedagang ya. Pedagang. Tentu kan Bapak merasakan denyut nadi petani kopi itu ya kan Pak? Kalau kita masuk ke analisa usaha tani kopi, satu keluarga itu idealnya berapa luas lahan dan seperti apa, coba diiris tipis-tipis dulu Pak. Kalau lahan masyarakat kita di Kepayang ini sebenarnya fluktuatif juga ya. Ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar. Tapi per kapita mayoritas orang 1 hektar. 1 hektar itu apa coba? Gimana hitungannya kalau 1 hektar? 1 hektar ini kan kalau dia dapatnya 890 kilo per gram. Kalau hari ini saya beli kopi biji Robusta asal itu udah 4.000 ya. Itu lebih kurang 26.000 lawangnya ya. Berapa dia dapatnya itu? 26 juta. 26 juta. 890 kilo itu. Ya 26 juta bagi berapa bulan itu supaya enak ini? Setahun. Oh, berarti cuma gaji 2 juta. Iya. 2 juta 200 lah kita. Tapi itu masih kotor itu ya? Masih kotor. Bersihnya berapa kalau itu? Paling kalau potong ongkos numbuknya sekarang 600 rupiah, ongkosnya mungkin 200, mungkin 1.000 lah bisa potongan kosnya kan. Berarti kalau di 24.000, sekarang mungkin petani menerima di 27.000. Nah, kalau melihat kebutuhan ekonomi sekarang itu sebenarnya jauh dari harapan. Harapan kita kopi ini ke depan harganya bakal naik. Dan saya optimis kopi ini bakal naik gitu karena salah satunya faktornya kita ketahui ya di 2021 kemarin Brazil yang nomor 1 dunia produksi kopi itu kemarin kan mengalami salju. Ngalahan Brazil itu rusak 50%. Ya gini loh Pak Bupati. Ke depan ini optimis naik harga kopi. Iya, biar fair. Ini kan ngopi di kota-kota besar di dunia itu kan lagi ngetren. Ya, ngetren. Jangan sampai petaninya juga nggak menikmati ngetrennya itu kan ya itu loh Pak. Gimana petani kopi yang juga kena imbas daripada maraknya kafe-kafe kopi di berbagai penjuru dunia dan tanah air itu. Memang saya juga ada masuk grup ya, namanya GAIKI, gabungan asosiasi seperti Kopi Indonesia, dan ada AIKI, saya di GAIKI-nya ya. Kebetulan ketuanya bos saya di Surabaya. Juga dapat informasi dari sana itu, dan betul sekarang kebutuhan dunia kopi ini meningkat 4% per tahun. Iya, terus. Nah, sedangkan sekarang kita ketahui angka harga kopi di Kepayang ini masih relatif rendah. Sedangkan harga paling jadinya kayak kopi di Starbucks, di mana-mana itu kan itu mahal. Mungkin perlu kita ke depan ini mungkin kita perlu bikin produksi brand sendiri lah. Nanti brand Kepayang sehingga nama-nama kopi Kepayang terkenal di luar sehingga ada nilai plus, nilai ekonomi tambahnya itu. Kan Pak Wakil Bupati, Pak Nata kan pelaku usaha kopi. Gejalanya kopi Kepayang itu makin diminati adalah semakin meningkatnya permintaan kopi Kepayang. Terus terang aja Pak, di Lampung atau di Jogja permintaan kepada kopi Kepayang ini udah mulai populer loh Pak. Iya kan? Nah, bagaimana Bapak menjawab itu agar petani kopi yang juga bisa menjadi sejahtera itu? Itu maksud saya Pak Wakil Bupati. Salah satunya kita sampaikan ke warga kita untuk meningkatkan lagi mutu dan kualitasnya. Ya. Sehingga nanti kopi Kepayang itu betul-betul nilai jualnya
nilai plusnya ada. Saya contohkan ya, di Indonesia ini kopi paling mahal itu kopi Sidikalang namanya. Ya, kampung saya. Sidikalang itu ya, mari Sumatera buat Utara. lalu ke sana saya. Waktu itu kopi Robusta saya beli 25.000 di sini. Ya, baru bisa nih. Itu di Sidikalang Robustanya berapa? 45.000 harga Robusta Sidikalang. Arabica. Arabica internasional waktu itu $3,4 per kilo. Berapa harga kopi Arabica di Sidikalang? $7 per kilo. Kenapa ini? Orang tahu bahwa Sidikalang ini produksinya luar biasa bagus kualitasnya. Sehingga yang namanya seperti Starbucks itu maunya ngambilnya kopi Sidikalang. Hanya kita ke depan seperti itu. Jadi mendunia gitu, booming kopi payang. Iya. Mau kopi payang. Ini yang kita mau buat ini ke depan. Ingat ngopi, ingat kepayang. Ya, Nah, itu maksudnya. Kalau di Sidikalang itu. Jadi kopi itu harganya double. Sekarang kan ada lagi musim Pak, kopi organik gitu, kepayang juga harus mulai lah. Kopi-kopi organik gitu gimana? Kalau sekarang ini kita mengarahnya ke warga kita ke sana seperti itu. Iya. Cuman kadang-kala di masyarakatnya kadang-kala belum Iya, terkenal gitu. Ya, oke. Harapan kita seperti itu. Khasnya kopi kepayang itu apa sih Pak Wakil Di Bupati? aroma. Aroma ya? Oh iya. Kita beda. Aroma beda ya. Itu pertama struktur kita ngopi itu aroma dulu baru cita rasa ya kan? Rapi kita mungkin beda. Nah, harga kopi payang ini itu aroma cukup bagus. Dan memang rata-rata lah kopi kita di sana kan aromanya beda dengan luar negeri. Kalau Vietnam punya ya, kita sama-sama Robusta, kalau pengolahan jauh bagus Vietnam. Cuman rata-rata orang luar negeri mintanya kopi Indonesia. Maksud kopi kepayang ini. Kenapa? Aroma kita tadi beda. Aromanya ya? Beda aromanya. Cuma paling jago di Indonesia ini saya katakan tadi, Sidikalang. Oke. Sidikalang itu harganya beda lagi. Coba lah pasar-pasar penikmat kopi dari Jerman, dari apa udah pernah diundang ke sini belum? Dari Australia, dari Thailand gitu udah pernah? Sebenarnya masuk ke Bengkulu itu pernah itu ya. Pernah kita diundang sama Pak Gubernur juga pernah ya. Justru juga kopi-kopi Bengkulu kepayang usulnya kan pernah kita juga promosi-promosi di kelas-kelas mancanegara. Mungkin sekarang juga ada kita buka salah satu jenis kafe-kafe yang di Malaysia itu Bengkulu. Kan ada peluang besar yang harus Bapak tangkap. Di sini kan desa wisata di Bengkulu ini lumayan bagus ya. Udah mulai juga desa digital. Artinya desa digital kan bisa pemasaran. Di desa wisata orang bisa menikmati kopi gitu loh Pak Wakil Bupati. Mungkin nanti kita bikin smart city ya, mungkin kayak di Kepayang misalnya kan, supaya dia kan daya tarik tersendiri. Sehingga nanti dengan adanya wadah tempat ya, digitalisasi ini magnet bagi kita nanti. Mudah-mudahan nanti ke depan kopi Kepayang ini makin dikenal. Yang mau saya iris tipis-tipis itu Pak, jangan sampai nanti kopi sudah populer, sudah maju, hebat, petaninya gigit jari. Kan itu yang mau kita, supaya dia bersambung gitu loh, match gitu. Itu, makanya sebenarnya sekarang terjadi sebenarnya itu ya. Kita ketahui bahwa kopi kan di KPKP kan luar biasa mahalnya. Iya, itu maksudnya. Kita hanya menerima harga seperti saya katakan tadi, jauh dari harga-harga market yang ada di Bolkat di kira-kira KPKP itu. Saya sering kaget loh Pak, bayar kopi 25.000. Iya. Iya kan, tapi Bapak cerita petaninya tadi ini, ya kan? Ya, ini harapan kita ke depan, dan betul-betul lah tadi kita juga menikmati harga ini. Kan kalau petani kopi, kalau organisasi ada asosiasi, mereka bekerja semacam kelompok tani, korporasi gitu. Kalau di Kepayang gimana? Sudah kayak macam ada kelompok tani, gapoktan nggak atau bagaimana? Kalau kelompok tani ada, ya. Kalau untuk perdagangan kelompoknya belum ada, tapi gabung saya tadi ada yang secara nasional tadi ada. Nanti kalau untuk kelompok tani paling banyak. Kayaknya Pak Wakil Bupati dan kawan-kawan masih punya tugas PR besar tampaknya ini untuk mengangkat petani kopi ini supaya bisa lebih sejahtera lagi ya Pak Wakil Bupati ya. Itu saya mau iris tipis-tipis terakhir nih Pak Wakil Bupati. Lompatan dari menjual kayak singkong, kalau kita jual berlumpur-lumpur sama kita jual kemasan ini bisa kita jual ke supermarket, lompatan jauh loh. Di kopi gimana Pak Wakil Bupati? Ya jauh juga ya. Contoh aja misalkan di harga biji kopi sekarang 20.000 ya. Kalau kita di Sabut Bu mungkin harganya udah mencapai 60.000. Iya. Cuman kadang-kala ya, saya juga pernah dulu bikin bubuk kopi. Kadang-kala kita pangsa pasarnya, marketnya kita susah, ya kan? Marketnya susah. Bukan berarti kita bikin bubuk 1 ton, ya. Berarti kita jual langsung laku, nggak seperti itu. Gitu, nah. Kita bikin bubuk kopi, kita bikin grab kopi. Itu pangsa pasarnya enggak seluas yang kita jual asalan ini. Tapi kalau bentuk biji asalan, berapapun sekarang dibayar orang gitu. Nah. Tapi kalau bentuk bubuk, itu beda lagi.
Jadi kan Kepayang ini kalau kita buka pabrik bubuk misalnya kopi kan, jadi nggak laku kita 100 kilo per hari gitu. Jadi kopi di Kepayang itu menarik karena dia turun temurun tradisi. Dan ini maunya. Dan ini mau yang sama kayak di kampung saya Pak, dia bertani padi mau untung mau rugi NTP-nya di bawah sana nggak ada urusan, yang penting saya bertanam padi aja gitu. Di Kepayang pun tampaknya begitu juga ya, penting dia nanam kopi aja ya gitu kan ya. Kan alangkah eloknya kalau kita intervensi supaya tidak seperti itu, bisa dinaikkan gitu loh Pak Wakil Bupati. Salah satu tadi ya, mesti kita bikin fermentasi tadi. Salah satunya kita buat produksi bubuk. Cuman saya katakan tadi kendalanya marketnya, pasar-pasarnya gitu. Untuk menjual bubuk ini bukan gampang gitu. Kita mau masuk keluar, ini kita kalah dengan Kalapi, ada Indokape, ada Torabika, ini kita kalah. Makanya Kepayang ini ya hanya bisa menjual bahan baku. Tapi kalau suatu kelak hari mendorong para petani itu menjadi pengelola juga bisa. Ini ada kita ke depan seperti itu. Memang untuk saat sekarang itu pun bisa. Katakan tadi ya, saya katakan tadi pasar-pasarnya. Ya. Kan kita mau bikin bubuk misalkan, kita bikin gerai. Pasar-pasarnya kita nggak ada pasarnya gitu lah. Kita kalah. Kayak bubuk yang sudah terkenal Top Kopi, Apalapi. Top Kopi itu luar biasa Top Kopi, walaupun dia baru berdiri itu luar biasa itu. Pernah ke pabrik Top Kopi ya, itu luar biasa jajaran orang itu, ya kan. Sampai dia beli 1 dapat 2, ya kan. Karena apa? Untuk mengenalkan brand ini kan bukan gampang seperti itu. Terakhir Pak Wakil Bupati, Bapak sebagai pelaku usaha kopi, bagaimana Bapak melihat ke depan visible apa ini kopi ini? Kalau saya prediksi kopi ini makin hari makin tahun itu produksinya turun. Bukan kita saja Kepayang tapi secara nasional. Iya. Nanti ke depannya jangankan kita mau ekspor kopi ini, lokal pun kita kurang. Yes, bagus begitu ya. Coba Bang bicara pet-pet aja. Nomor 4 dunia sekarang ya. Itu saya dapat berita dari Gaiki di 2021 produksi kita itu 743.000 ton. Indonesia nasional. Sedangkan kebutuhan lokal kita sekarang hampir 650.000 ton. Kan sedikit silpanya nih. Ya kan? Semua dikit. Ke depannya kopi Kepayang khususnya Indonesia ini, yang kan kita mau ekspor ke luar negeri, buat kopi orang kita nasional aja nggak cukup. Jangan kopi Vietnam nanti yang masuk Vietnam itu. Iya. Karena udah masuk ke Indokape, sudah masuk ke Torabika. Cuman kendalanya dia orang ini selagi ada kopi Robusta kita nasional, dia nggak mau yang dari Vietnam. Beda aroma. Di Kepayang paritas apa Pak? Arabica sama Robusta gimana? Mayoritas kita Robusta. Arabica kan mau kan dasar tinggi. Ya kan? Adalah nggak banyak lah di atas itu. Tapi kita mayoritas ini Robusta. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Jurdinata, Wakil Bupati Pemkab Kepahyang Bengkulu. Sampai bertemu kembali.